Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan materi pelajaran Al-Quran Hadis. Anak-anak semua, untuk hari ini kita akan bersama-sama masuk di materi yang baru, yaitu tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Tujuan pembelajaran kita anak-anak yaitu menganalisis pokok-pokok kandungan Al-Quran akan membentuk pribadi yang ta'adub dan dinamis. Anak-anak bisa lihat di slide untuk peta konsep materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu nanti akan kita pelajari tentang ajaran Al-Quran yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan sains dan teknologi. Anak-anak silahkan bisa perhatikan di slide ini. Kira-kira anak-anak dapat mengambil hikmah apa dari slide ini? Nanti bisa tolong ditulis di kolom komentar ya. Anak-anak, isi pokok Al-Quran itu secara garis besar ada 6. Yang pertama yaitu berkaitan dengan akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, sejarah, hukum, dan sains. Anak-anak semua, kita masuk ke sub pembahasan yang pertama yaitu tentang akidah. Anak-anak semua, secara bahasa akidah yaitu dari makna kepercayaan atau keyakinan atau keimanan. Sedangkan secara istilah, akidah adalah suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Ajaran akidah dalam Al-Quran ini memiliki ciri khas. Di antaranya adalah ajaran-ajaran Al-Quran yang berkaitan dengan keimanan, seperti misalkan tentang ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Contoh yang lain misalkan keimanan terhadap malaikat, kitab-kitab, hari akhir, para rasul, dan lain sebagainya. Anak-anak, sebagai contoh, salah satu ajaran Al-Quran yang berkaitan dengan akidah yaitu dalam surat Al-Ikhlas. Di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah hai Muhammad bahwa Dia Allah itu adalah zat yang maha satu. Contoh yang lain misalkan anak-anak dapat dilihat di surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nanti anak-anak bisa kembangkan sendiri ya. Nanti bisa ditulis di komentar di channel ini. Untuk catatan bagi anak-anak semua, tolong diperhatikan, orang yang tidak meyakini adanya Allah berarti kafir. Sedangkan orang yang meyakini adanya Tuhan selain Allah disebut musyrik atau menyekutukan Allah. Anak-anak semua, kita lanjutkan pokok ajaran Al-Quran yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Secara bahasa, ibadah itu dari kata abada ya'budu abdan, yang memiliki arti mengabdi atau menyembah. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, bagian ulama mengatakan bahwa ibadah itu berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Anak-anak, selanjutnya ditinjau dari macam-macamnya ibadah itu ada ibadah mahdhah yang ditentukan tata cara pelaksanaannya, seperti misalkan sholat, puasa,
atau ibadah ghairu mahdhah yang tidak ditentukan tata caranya. Kemudian anak-anak ada muamalah. Muamalah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain maupun kelompok. Secara istilah ada yang mengatakan jika hubungan kita kepada Allah itu disebut hablum minallah, sedangkan hubungan yang horizontal kepada sesama itu hablum minannas. Nah, muamalah ini lebih kepada hablum minannas. Contoh ajaran Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah yaitu misalkan ada ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang ketiga anak-anak, ajaran Al-Quran atau pokok-pokok dari ajaran Al-Quran yaitu berkaitan dengan akhlak. Akhlak yaitu perangai atau tingkah laku atau tabiat, biasa juga disebut dengan budi pekerti. Secara istilah anak-anak, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul secara spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Jadi orang itu dapat dilihat baik atau tidak akhlaknya itu dari bagaimana respon dia terhadap sesuatu yang mengenai kepada dirinya. Contoh ajaran Al-Quran tentang akhlak yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ayat ini menyatakan bagaimana Allah memuji Rasulullah bahwa beliau adalah orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Contoh yang lain nanti anak-anak bisa cari misalkan dalil ayat-ayat Al-Quran tentang akhlak seseorang kepada orang tua, akhlak seseorang kepada sesama, itu di ayat-ayat Al-Quran ada sangat banyak. Yang ketiga dalam tema akhlak ini, anak-anak akhlak itu yang paling ditekankan tentu dalam ajaran Al-Quran adalah uswatun hasanah, adalah contoh yang baik. Ya. Sosok pribadi yang mewakili akhlak dari Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa ketika ditanya bagaimana Rasulullah, dia menjawab kana khuluquhu Qur'anan, bahwa akhlak Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan. Anak-anak selanjutnya dalam Al-Quran akhlak itu secara garis besar diterangkan dalam dua kategori. Satu, akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Yang kedua, akhlakul madmumah atau akhlak yang tercela. Oke anak-anak semua, mungkin untuk kesempatan ini kita sampaikan di sini. Nanti jika ada pertanyaan, anak-anak bisa tulis di kolom komentar ya. Oke anak-anak semua, sama tadi beberapa slide yang Bapak diskusikan tadi nanti bisa anak-anak tuliskan di kolom komentar sekalian sebagai presensi. Dan anak-anak semua terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.